kondisi pendidikan di Provinsi Maluku pada saat COVID melanda kita, ya kurang lebih mulai sejak minggu ketiga, ya sejak minggu ketiga Maret 2020 kegiatan belajar di sekolah di perguruan tinggi tidak efektif, gitu ya. Jadi kegiatan tatap muka di sekolah di perguruan tinggi itu dialihkan menjadi kegiatan belajar dari rumah. Nah, ini saya coba melakukan potret, ya, memotret. Tentunya nanti Bu Kepala Dinas itu punya data cukup komprehensif, kan? Ada beberapa data yang coba kami kumpulkan, gitu ya, dalam namanya, dan kami sebagai pusat kajian pendidikan, gitu ya, juga dalam posisi sebagai peneliti, ya, ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa jadi bahan referensi untuk kita kaji bersama. Sedikitnya ada 2 kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah, ya, khusus di bidang pendidikan yang terkait masalah COVID ini. Ya, yang pertama Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang mengatur ada 4 poin. Ya, jadi ya tentang ujian nasional, ujian sekolah, kemudian penerimaan baru, dan bagaimana belajar itu dialihkan, ya, belajar dari sekolah, ya, dialihkan menjadi belajar di rumah. Nah, ini ada beberapa kebijakan ini yang mungkin nanti saya sentil sedikit. Ya, ini kebijakan bagus sebenarnya untuk membatasi, ya, munculnya klaster-klaster baru, ya, sekaligus untuk mengamankan anak-anak kita dari pandemi COVID ini, gitu ya. Tetapi tentunya ada implikasi kepada dunia pendidikan. Kebijakan kedua yaitu terbitnya Peraturan Mendikbud nomor 19 tahun 2020, gitu ya, untuk mengenai perubahan pemanfaatan dana BOS. Nah, ada 4 poin mengenai hal ini yang mungkin saya perlu sedikit kritisi, ya. Ini memang kebijakan bagus, ya, tapi memang ada beberapa titik lemah. Titik lemah yang pertama, ya, itu bahwa pembelajaran itu dilakukan dari rumah secara daring dan atau luring, gitu ya. Ini diberlakukan merata di seluruh Indonesia tanpa memperhatikan kondisi-kondisi lokal. Saya paham benar bahwa memang kebijakan ini tujuannya untuk melindungi anak-anak kita. Tetapi pemerintah mestinya tahu bahwa kondisi di setiap daerah itu kan beda-beda. Ya, di Provinsi Maluku sendiri cukup banyak daerah-daerah hijau, wilayah-wilayah hijau. Ya, kita kan terdiri dari pulau-pulau. Ketika ada lockdown terbatas pada daerah-daerah pulau itu, sebagian besar daerah-daerah pulau kita itu daerah hijau. Ya kan? Nah, pemerintah memaksakan semua harus belajar dari rumah menggunakan, ya, moda-moda, ya, pembelajaran online. Nah, ini yang kemudian membuat, ya, pendidikan di Maluku khusus di daerah hijau itu lalu, ya, sangat terbatas, ya. Ya, kesempatan pada siswa-siswa di daerah-daerah hijau tadi untuk belajar tatap muka itu hilang. Yang kedua, ya, pembatalan ujian nasional sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 ini sebenarnya memberikan dampak serius bagi banyak sekolah, terutama pendidikan di Maluku yang saya mesti bilang di Maluku ini budaya belajar belum tumbuh. Kalau di daerah luar, di luar Maluku itu budaya belajar sudah tumbuh, jadi tidak ujian juga tidak masalah. Nah, tapi Maluku ketika budaya belajar tidak tumbuh, dia akan memberikan dampak serius kepada siswa. Ya, siswa yang tadinya mulai kegiatan pembelajaran, siswa kelas 9 misalkan, siswa kelas 12 yang ikut pembelajaran, siswa kelas 6 ikut pembelajaran secara daring atau luring, itu kemudian, ya, malas untuk ikut kegiatan pembelajaran. Sebagian besar guru mengeluh siswa tidak memasukkan tugas-tugas. Mengapa? Karena mereka tahu ya mereka pasti lulus, tidak ada ujian nasional. Ini dampak-dampak negatif yang akibat surat edaran tadi. Ya, lalu kemudian bentuk UAS untuk kenaikan kelas, gitu ya, sesuai dengan pasal 4C Surat Edaran Mendikbud nomor 4. Nah, ternyata lalu banyak diinterpretasi oleh sekolah, ya, bahkan tidak melaksanakan, gitu ya, ulangan kenaikan kelas. Mereka cuma kemudian mengacu kepada, ya, kesempatan untuk menggunakan portofolio nilai semester sebelumnya, lalu tugas-tugas sebelum COVID dan tugas-tugas pada saat COVID. Ini juga
besar pada volume belajar. Nah, saya tunjukkan beberapa hasil penelitian kepada kita, gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan Permendikbud 19 bagus, gitu ya. Sebagian anggaran bisa dialokasikan, gitu ya, untuk sekolah mengatasi, ya, memenuhi kebutuhan. Lalu kalau mau bicara berkaitan dengan, halo, bagaimana? Halo, suara saya terdengar? Lanjut, Prof. Oh ya, ya, ini bagus. Cuma sayangnya ini belum didukung secara baik oleh perbaikan aplikasi, gitu ya. Jadi sekolah itu kan harus memasukkan ya, RK secara online, kemudian membuat pelaporan juga secara online. Nah, ini perbaikan aplikasi ini, ya, penyesuaian dengan Permendikbud 19 ini yang belum dilakukan. Ya, akibatnya tampaknya sebagian sekolah itu mengalami kesulitan ketika mereka melakukan ya, entry, gitu ya, jadi entry RKAS maupun laporan ke dalam aplikasi. Ya, nah, bagaimana problem pendidikan kita di Maluku pada saat COVID? Nah, ini jadi problem besar, gitu ya, yang nanti kita harus bisa potret, dan nantinya ya dinas dan tim pemerintah daerah ini memikirkan bagaimana cara mengatasi. Yang pertama begini, sebagian besar sekolah di Maluku ini tidak memiliki akses internet. Ya, sekolah yang ada di sebagian saja yang memiliki akses internet. Ya. Problem kedua, sebagian besar guru di Maluku ini gaptek. Sebagian besar. Kecuali di kota Ambon yang memang secara ya, dari pantauan kita itu beberapa kali melakukan pelatihan kepada guru, baik yang dilakukan oleh ya, Ikatan Guru Indonesia, ya, kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Ambon, atau yang dilakukan sendiri oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon, ya, melibatkan dosen-dosen Unpati untuk membantu. Ya, tetapi begitu keluar dari Ambon, ya, hampir tidak ada pelatihan IT kepada guru-guru. Akibatnya bahwa sebagian besar guru-guru ya di luar kota Ambon itu tidak kuasai IT. Tidak usah di luar kota Ambon, ya, Ambon sendiri juga masih banyak guru yang tidak kuasai IT. Ya, lebih 90% guru tidak kuasai aplikasi, gitu ya. Aplikasi nanti baru kemudian dilatih secara mandiri oleh guru-guru ya ketika pandemi ini terjadi. Ya, lalu kemudian problem yang keempat, sebagian besar siswa itu tidak memiliki PC, tidak memiliki laptop, tidak memiliki Android, jaringan internet, ya, itu juga jadi masalah. Pulsa, data untuk guru dan siswa itu jadi masalah juga. Ya, lalu problem yang paling serius sebenarnya ini daya belajar kita yang masih relatif rendah. Problem yang lain di sisi lain, ya, yang dihadapi orang tua adalah ketika belajar itu ya, dialihkan dari sekolah ke rumah. Nah, ini jadi persoalan. Sebagian besar orang tua itu ya kebingungan. Ya, karena mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk mengajar. Ya, jadi pengalihan tugas ya dari guru, gitu ya, sebagian ke orang tua untuk dampingi anak untuk belajar, mengerjakan soal-soal dan seterusnya, ini jadi jadi masalah tersendiri. Kita bisa lihat bahwa pada saat COVID itu mulai, ya, minggu kedua, minggu ketiga Maret di Maluku kita mulai libur, ya, mulai dialihkan sekolah itu dari sekolah ke rumah, ya, belajar dari sekolah ke rumah. Itu sekitar 1-2 minggu itu kegiatan pembelajaran terhenti total. Ya. Kemudian tidak semua sekolah ya, sampai saat ini, ya, dari pantauan kami ke beberapa daerah, ya, tidak semua sekolah dan guru itu dapat melaksanakan pembelajaran online. Nah, hal yang paling besar adalah pembelajaran menjadi tidak efektif, gitu kan? Anak itu lebih banyak bermain, ya, kita bisa pantau dari di lingkungan kita masing-masing. Gitu. Nah, hal yang kemudian bisa kita lihat adalah orang tua itu resah, ya, orang tua pasrah karena memang mereka kesulitan, ya, mengajar anak di rumah. Ya, tapi ini ada sisi positifnya, karena kemudian apresiasi orang tua terhadap guru itu jadi tinggi. Orang tua menyadari bahwa mereka tidak bisa mengambil peran guru. Ya, jadi kalau selama ini banyak orang tua yang komplain soal pendidikan di sekolah, ya, sekarang ini kesadaran orang tua terhadap pentingnya guru itu makin meningkat. Nah, ini saya coba tunjukkan hasil penelitian kami, ya, penelitian tim Unpati, ya, jadi saya dan teman-teman
ya kerjasama dengan Bapeda, ya kita temukan ternyata ya pada penelitian 2016 itu anak itu belajar itu ketika ada tugas, ketika ada ujian, ketika ada ulangan. Rata-rata anak Maluku itu belajar itu kurang dari 1 jam per hari. Ya, jadi kalau mereka belajar di sekolah itu 5 jam, belajar di rumah 1 jam, itu berarti rata-rata tiap hari anak itu belajar 6 jam. Sekarang ketika pandemi itu, ya, anak itu belajar di rumah tidak lebih dari 3 jam. Bahkan ada anak yang kita wawancarai, mereka bahkan dalam 1 minggu itu, ya, mereka paling itu belajar hanya 2-3 jam. Itu pun kalau guru kirim tugas lewat WA, gitu, ya, jadi ini jadi problemnya. Nah, temuan kita yang ketiga, banyak orang tua kurang peduli dengan belajar anak di rumah pada tahun 2016 itu. Ketika pandemi ini perhatian orang tua terhadap belajar anak mulai meningkat, mulai ada ketika belajar dialihkan dari sekolah ke rumah. Nah, yang berikut Bapak Ibu, ya pola pembelajaran kami identifikasi ada 8 pola pembelajaran yang terjadi di sekolah-sekolah dan ini bervariasi. Ya, jadi tiap wilayah itu variasinya itu cukup besar. Ya, pada wilayah-wilayah kota yang akses internetnya cukup kuat, cukup bagus, gitu ya, memadai, itu pembelajaran bisa dilakukan melalui aplikasi-aplikasi. Ada banyak aplikasi yang digunakan sekolah. Ya, ada yang menggunakan Zoom, gitu ya. Ada beberapa sekolah itu menggunakan Google Meet. Ya, ada yang menggunakan ya Team Link, ada juga yang menggunakan Cisco Webex. Ya, jadi ini menarik. Ya, ini variatif sekali tergantung pada inisiatif kepala sekolah ya, atau inisiatif yayasan. Lalu sebagian besar guru juga yang kurang menguasai IT ya, tapi punya akses Android ya, mereka mengirimkan tugas melalui grup WA. Jadi guru bikin WA gitu ya, bikin grup WA ya, insert siswa-siswanya masuk dalam grup kemudian mengirim. Nah, ini khusus guru-guru yang kurang menguasai IT. Ya. Tapi pada daerah-daerah 3T ya, nah, khusus misalkan di Buru Selatan ya, Maluku Tengah, daerah pegunungan Seram Utara ya, di ya daerah-daerah remote di MTB, di MGD ya, negara itu guru itu mendampingi siswa ya, jadi guru itu dari rumah ke rumah ya, jadi guru dari rumah ke rumah. Itu siswanya itu baik didampingi secara individual maupun dalam kelompok-kelompok. Ya, ada juga kami temui siswa-siswa yang mengakses materi itu dari aplikasi Ruang Guru. Ya, jadi ada orang tua yang memang sadar pendidikan, mereka kemudian langganan Ruang Guru dan mereka kemudian anak-anak itu mengakses informasi. Ya, ada diskusi grup ya melalui pesan-pesan gitu ya, dari aplikasi pengiriman pesan ya, itu WA, Telegram, Messenger, tapi juga media sosial ya, ada Facebook, Instagram dan seterusnya. Nah, yang menarik begini, ada beberapa di daerah hijau kita temukan ya, dari diskusi dengan beberapa guru di sana ya lewat telepon, mereka menceritakan, Pak, kita belajarnya begini, kita tulis materi saja di papan ya, lalu kemudian siswa datang ke sekolah, mereka catat, mereka pulang, ada soal yang kita berikan, mereka kerjakan, nanti kemudian dikumpulkan ke sekolah ya. Jadi walaupun belajar dari rumah, siswa juga bisa datang ke sekolah khusus untuk akses materi dan tugas tadi. Nah, gitu. Ya, jadi ada variasi-variasi yang kita temukan ya. Nah, ini tergantung pada kondisi daerah ya, dan inisiatif yang dilakukan oleh guru. Bagaimana dengan pola penilaian? Ya, nah penilaian ini dilakukan begini. Kalau di daerah kota kita temukan ya, di Ambon, ya misalkan, ya sebagian guru itu menggunakan aplikasi Google Classroom. Ini juga kita temukan dari wawancara dengan diskusi dengan guru-guru di Maluku Tenggara, itu sebagian guru juga begitu ya. Jadi guru-guru di Maluku Tenggara juga menggunakan Google Classroom dan Google Form ya. Jadi guru menyiapkan ya alat tes gitu ya, menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Form, dikirim, nanti siswa mengerjakan lalu kembali ya. Tapi ada guru juga yang begini, mengirimkan tugas dan soal tes itu dikerjakan lewat WA. Jadi siswa kerjakan di WA, nanti dikirim kembali ya, kepada guru. Nah, sebagian guru juga gitu ya mengantarkan soal tes ke rumah siswa. Nah, ini juga menarik gitu ya. Jadi dan ternyata ini juga ada di Ambon. Ini terjadi di Ambon. Ya, jadi bukan hanya di luar Ambon,
di Ambon juga. Ya, beberapa sekolah itu guru menulis tugas ya, dan soal tes di papan tulis. Nah, ini kita temukan di Romang. Ya, jadi dari wawancara dengan guru-guru mereka jelaskan begini. Ya, di desa Yerusu gitu ya. Sekolah di sana itu seperti itu. Ya, lalu kemudian sebagian sekolah. Ya, jadi sebagian sekolah itu melakukan penilaian kenaikan kelas, ya, ini khusus di SD ya, kita temukan di SD, itu hanya didasarkan pada raport semester kasar dan portofolio siswa. Ya, mereka tidak melakukan tes untuk kenaikan kelas. Ya, nah, dampaknya tentunya ada kalau seperti ini, gitu ya. Itu yang tadi siswa tidak akan siap, motivasi belajar tidak meningkat, ya, karena penelitian kita sebelumnya menunjukkan bahwa siswa itu cenderung belajar ketika ada tugas, cenderung belajar ketika ada ulangan. Ya. Nah, ini ada beberapa dampak positif ya yang kami coba identifikasi ya, dari adanya pandemi ini. Ya, yang pertama kita melihat bahwa kesempatan guru dan siswa belajar secara online itu meningkat. Ya, jadi ada banyak guru yang memang sudah pada zona nyaman, mereka susah untuk bergerak pada level atas gitu ya. Tapi sebagian besar guru juga dengan kesadaran sendiri untuk membantu anak mereka belajar aplikasi. Ya, jadi tanpa intervensi dinas, memang ada intervensi dinas, tapi ada juga yang inisiatif pribadi. Ya, lalu kemudian ya yang kita lihat bahwa kalau kita bisa evaluasi penguasaan sebagian guru ya, bukan sebagian guru ya terhadap aplikasi pembelajaran online ini meningkat. Ya, ini lebih banyak terjadi pada pusat-pusat pemerintahan yang akses internetnya cukup bagus. Ya, di Ambon, ya, di Masohi, ya, kemudian di Samlaki, ya, di Tual, Langgur, ya, lalu kemudian kalau di Buru itu di Namlia, wilayah Namlia, ya, di MBD di Tiakur, ya. Nah, jadi di pusat-pusat pemerintahan itu penguasaan guru terhadap aplikasi pembelajaran itu meningkat. Ya, kita melihat bahwa ini akselerasi implementasi revolusi industri 4.0 ya, dalam pendidikan itu terjadi. Ya, ini kan sudah mulai digaungkan dari tahun 2014 itu. Ya, tetapi banyak Pemda, ya, banyak dinas itu kurang mengambil peran di sini. Ya, kurang mempersiapkan guru. Ya. Nah, tetapi jika terjadi COVID, nah gitu, bencana COVID, pandemi COVID, ya, terjadi ini akselerasi percepatan yang luar biasa. Ya, guru tidak punya pilihan. Saya mau mengajar bagaimana? Ya, tinggal di rumah tidak mengajar, ya, itu melanggar tugas pokoknya, melanggar tanggung jawab. Ini harus belajar ya, Zoom, ya, belajar Teamlink, gitu ya, belajar Google dan seterusnya, lalu kemudian melakukan ya kegiatan pembelajaran. Nah, menarik juga ini kita catat di Kota Ambon. Ya, sebagian sekolah itu mampu menggunakan aplikasi penilaian berbasis web, gitu ya. Jadi ya guru menyiapkan form, ya, ini beberapa sekolah ya karena dilatih, ya, dibantu oleh ikatan guru, ya. Nah, lalu kemudian mereka membuat form-form penilaian dikirim ya berbasis web, dikirim lewat WA kepada orang tua. Ya, jadi tidak perlu lagi harus diantar. Tetapi masih terdapat banyak sekolah yang harus diantar dari rumah ke rumah. Ya, karena dinas, karena pemerintah daerah itu melarang terjadinya penumpukan orang, gitu ya. Jadi guru, orang tua dilarang untuk datang ke sekolah. Akibatnya lalu guru harus berjalan dari rumah ke rumah untuk mengantarkan. Ya, dampak positif yang lain adalah penguasaan IT ya, dan kemandirian belajar. Ya, siswa itu meningkat. Cuma sayang ini terjadi hanya pada sebagian kecil siswa. Ya, tidak berlaku merata gitu ya. Ya, lalu dampak positif yang lain ini, orang tua semakin menyadari besarnya peranan guru. Ya, saya meyakini ketika era new normal nanti ketika sekolah dibuka, siswa masuk ke sekolah, ya, komplain orang tua terhadap guru ini makin berkurang. Ya, selama ini kan kita lihat bahwa komplain orang tua terhadap guru tinggi sekali, bahkan ada guru yang dilaporkan di kepolisian dan seterusnya. Saya sangat yakin COVID ini mengajar orang tua untuk menghargai peranan guru yang tidak bisa tergantikan oleh orang tua. Ya, karenanya lalu pasti nantinya ya komplain orang tua kepada guru nanti akan berkurang. Ya.
nanti kita masuk di era. Tetapi ada dampak negatif. Ya, dampak negatif yang punya implikasi besar terhadap kualitas pendidikan di Provinsi Maluku. Ya, proses pembelajaran yang pertama itu tidak efektif. Ya, proses pembelajaran itu tidak efektif. Ya, jadi kalau kita bisa pakai grade, ini terjadi sebenarnya degradasi, penurunan, ya, efektivitas pembelajaran. Ya, kemudian yang kedua materi pembelajaran sesuai dengan Permendikbud 37 2018, ya, Permen tentang KIKD itu tidak tuntas. Memang ini diperbolehkan oleh Mendikbud, ya, tapi ya terjadi ketidaktuntasan yang menurut saya dia jurangnya terlalu lebar. Interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan siswa itu otomatis, ya, otomatis dia terbatas sekali. Kecuali kalau guru itu menggunakan aplikasi-aplikasi, ya, e-learning di dalam pembelajaran. Ya, jumlah jam dan kualitas belajar siswa itu semakin berkurang. Ya, saya ambil gambar beberapa siswa gitu ya, jam belajar ya mereka tinggal main game, gitu ya. Ya, istilahnya tak ada wifi, ya. Ya, penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran ini relatif rendah. Jadi saya harapkan nanti Dinas setelah ini lakukan, mestinya Dinas melakukan pemetaan mutu kembali, ya, supaya bisa melihat, kita bisa mengukur dampak. Ya. Nah, hal yang penting adalah higher order thinking skills, gitu ya, dan pengembangan karakter itu terhambat. Nah, ini berdampak kepada yang tadi kualitas pendidikan kita yang relatif stagnan di papan bawah. Ya, jadi selama ini, ya, Maluku itu, kualitas pendidikan Maluku itu ada di papan bawah. Kita ada di ranking bawah. Saya sudah ingatkan Pemda mulai dari 2004, hasil-hasil penelitian dari 2004, ya, menunjukkan kualitas pendidikan Maluku itu ada di ranking bawah. Ya, cuma sayang bayangkan dari 2004 sampai sekarang sudah 16 tahun, ya, kita masih terus ada di papan bawah. Nah, saya tunjukkan ini data, ya, ranking kita. Ya, ranking SMP, gitu ya, ini mengacu kepada UNBK tahun 2019. Ya, jadi 2019, gitu ya, publish pertama, ya, jadi publish pertama SMP itu ranking 31. Ya, jadi publish pertama SMP itu ranking 31. Tapi kemudian masuk data-data, gitu ya, ujian offline, ya, jadi yang dilakukan offline pada beberapa daerah, beberapa titik itu melakukan offline, dan semua yang sebagian besar yang offline itu terindikasi curang. Jadi integritasnya itu rendah. Gitu kan? Nah, ranking kita naik jadi 27, padahal sebenarnya bukan 27 ini. Ranking kita mestinya 31. Begitu ya. SMP, kan? Jadi kalau SMP itu mestinya ranking 31 dari 34 provinsi. SMA IPA ranking 32 dari 34 provinsi. IPS itu ranking 31, SMA bahasa malah itu ranking 34. Jadi kita terbawah untuk program bahasa. Gitu ya. Ini data otentik, gitu ya. Ini tidak bisa digugat. Ya, kecuali SMP dan SMK. SMK menunjukkan ranking 24, ya, tetapi beberapa daerah menunjukkan indeks integritas ujian nasional itu rendah. Gitu ya. Jadi ada beberapa daerah, beberapa kabupaten, ya, itu indeks integritas ujian nasional itu rendah. Ya, ini memang potret kita. Ya, jadi potret pendidikan. Dan ini memang, ya, dia selaras dengan hasil kajian, ya, jadi hasil kajian kerjasama Bapeda dengan FKIP Unpad tahun 2016. Jadi hasil kajian, ya, tahun 2016 itu menunjukkan sebagian besar sekolah di Maluku, ya, itu kualitasnya itu rendah. Jadi rata-rata itu 53,36% sekolah di Maluku kualitasnya rendah. Ya, 43,03% kualitasnya itu sedang, ya, dan cuma 1,55% kualitasnya baik. Ya, jadi saya kira ini jadi catatan penting mungkin bagi Pemda dan bagi DPRD. Saya senang sekali Pak Ketua Komisi 4 hadir. Mudah-mudahan ini, ya, dengan Pemda bisa sama-sama memikirkan bagaimana kita menaikkan status kita, ya, dari posisi terbawah ini ke level yang memang, ya, seharusnya. Ya, karena kalau kita mengacu kepada, ya, data-data pendidikan
ini masuk pada dalam posisi ya provinsi-provinsi dengan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia. Ya, SD misalkan dari 262 sekolah yang kita teliti, ya, cuma 3 sekolah saja. Hanya ada 3 sekolah yang kualitasnya baik. SMP dari 129 sekolah cuma ada 2 sekolah. SMA IPA, ya, SMA IPS dari 77 dan 78 sekolah, ya, hanya ada 2 sekolah. Jadi bisa bayangkan saja ini peta kita. Ya. Penelitian saya dan Ibu Ayal tahun 2018, ya, kita ingin mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di Kota Ambon. Ya, kita ternyata menemukan sebagian besar, jadi bayangkan ya, jadi sebagian besar siswa itu kemampuan berpikir tingkat tingginya ya ada pada level very low, sangat rendah. Ini menunjukkan ada kelemahan besar dari sistem pembelajaran kita, ya, ya, yang kita mendorong, kita merangsang ya, kemampuan berpikir kritis. Ya. Pendekatan saintifik yang disarankan oleh kementerian, gitu ya, di dalam implementasi kurikulum 2013 ternyata belum bisa dilaksanakan secara baik, gitu ya, di sekolah-sekolah termasuk di Kota Ambon. Ya, jadi sekolah-sekolah di Maluku termasuk di Kota Ambon. Nah, panitia meminta saya ya juga memikirkan beberapa strategi. Saya coba ya menggagas beberapa strategi yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Gitu ya bagi kita. Saya bagi pada 2 level ya. Yang pertama pada level sekolah. Ya, pada level sekolah tentunya penyiapan sekolah ini penting. Ya, jadi penyiapan sekolah ya bisa mulai dengan mempersiapkan diri menyambut tahun ajaran baru. Itu pun kalau begitu ya, proses pembelajaran sudah bisa dilakukan di sekolah. Tetapi dalam banyak kajian gitu ya, ya banyak pakar ya, minggu kemarin kita diskusi ya Ikatan Asosiasi Profesor Indonesia, kita berdiskusi dan semua juga tidak yakin bahwa ya sampai akhir Desember itu vaksin bisa ditemukan. Ya. Bahkan ada pakar yang mengatakan sampai tahun depan pun kita tidak meyakini, ya, sampai Desember tahun depan pun kita tidak meyakini vaksin itu bisa ditemukan. Ya, jadi ya, tapi bagaimanapun sekolah harus mempersiapkan diri. Ya. Jadi sekolah harus mempersiapkan diri karena diperkirakan mungkin sekitar September, ya. Jadi kalau kita lihat trennya sekarang distribusi, ya, jadi kalau kita lihat distribusi di Maluku, ya mulai dari Maret itu, ya sampai Juni akhir ini kelihatannya kita ada di puncak. Ya, itu berarti perkiraan kami itu sekitar September Oktober ya kondisi ini sudah akan pulih ya dan sebagian sekolah mungkin sudah bisa mulai beraktivitas. Itu berarti kita ya, sekolah-sekolah sudah mestinya mulai dengan penyiapan ya, penyediaan sarana cuci tangan gitu ya, penyediaan alat ukur suhu ya, penyemprotan disinfektan gitu ya, pengaturan tempat duduk ya, sampai pada penyiapan panduan ya SOP pembelajaran. Ya, ini juga nanti bisa dilakukan juga oleh dinas. Tapi hal yang penting menurut saya adalah penyediaan sarana online ini yang nantinya perlu dilakukan. Gitu ya. Jadi penyediaan sarana online yang dilakukan oleh sekolah. Ya, misalkan penyediaan jaringan internet ya dengan minimal kapasitasnya ya bandwidth-nya itu 10 Mbps. Ya, kemudian pengembangan website sekolah. Penyediaan aplikasi berbayar, misalkan begitu, ya kan? Ya, lalu kemudian penyediaan laptop, PC, LCD untuk mendukung proses pembelajaran, kalaupun itu harus dilakukan, ya, dari rumah oleh guru. Ya, demikian juga penyediaan software dan aplikasi simulasi. Ya, nah ini tetap harus dilakukan karena apa? Karena di era revolusi industri 4.0 ini kita tetap harus melakukan blended learning nantinya. Jadi walaupun kondisi sudah normal, ya sekolah sudah berlangsung secara seperti biasa, ya secara reguler, tapi penerapan blended learning itu harus dilakukan. Ya paling tidak penerapan flip learning, ya, jadi pembelajaran campuran yang memadukan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran e-learning. Ya itu harus tetap dilakukan supaya siswa itu memiliki literasi IT, gitu ya. Ya. Karena memang ya dunia sekarang
ya sekarang itu siswa dituntut, ya selain mereka memiliki penguasaan, ya materi, begitu ya, memiliki kemampuan, ya berpikir kritis, ya kemampuan komunikasi, ya kemudian kemampuan kerjasama, begitu ya, dan kreativitas, ya, tetapi literasi IT itu dituntut harus dimiliki oleh siswa. Nah, karenanya apapun yang terjadi, ya, walaupun kegiatan belajar di sekolah sudah kembali normal, berlangsung seperti biasa, tetapi pembelajaran berbasis IT itu sudah harus dilakukan oleh sekolah-sekolah. Karenanya lalu penyediaan jaringan internet, penyediaan sarana prasarana pembelajaran learning tadi atau blended learning tadi itu harus tetap dilakukan sekolah. Ya, demikian juga dengan pengembangan bahan ajar. Ya, jadi pengembangan bahan ajar itu sudah harus dilakukan oleh guru. Guru tidak bisa hanya bilang bahwa ya kita sudah punya buku ajar, tidak bisa. Guru harus menyiapkan bahan ajar cetak, audio, gitu ya, bahkan bahan ajar audiovisual itu sudah harus dikembangkan oleh sekolah. Ya, jadi dinas harus mendorong ini terjadi. Ya, nah, lalu kemudian bahan-bahan ajar itu bisa diupload ke website, gitu ya, Instagram, gitu ya, Google Classroom dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat, menurut saya begini, ya, sekolah-sekolah di zona merah, kuning, ya, jadi nanti Juli ketika sekolah mulai beroperasi, sekolah-sekolah yang ada di zona merah, kuning, oranye ya tetap dia akan menggunakan learning tadi. Sementara sekolah-sekolah di zona hijau mestinya sudah harus diberikan kesempatan, ya, menerapkan blended learning dan flip learning. Jadi perpaduan tatap muka dengan learning tadi. Ya, supaya kita bisa mengejar ketinggalan khususnya di daerah-daerah zona hijau. Ya, karena kalau kita mengacu kepada data kita, sebagian besar peta mutu rendah itu ada di zona hijau. Ya, nah, lalu kemudian ya, tinggal beberapa slide, saya singkat saja. Oke, baik. Nah, pada level dinas, ya, jadi saya kira yang harus dilakukan ini percepatan pembangunan jaringan fiber optik. Kebijakan Presiden membangun fiber optik jaringan ini pada semua daerah. Tapi sekarang kan ada terhambat pada beberapa daerah. Ya, nah, percepatan ini yang mesti dilakukan, didorong oleh pemerintah daerah. Semua dinas menurut saya harus kembangkan ini, program digitalisasi pendidikan Maluku. Ya, kita harus melakukan program ini, digitalisasi pendidikan Maluku, karena nantinya akan terjadi. Yang pertama, efektivitas pembelajaran bisa terjadi, gitu ya. Ya, daerah-daerah yang kekurangan guru, itu pembelajaran bisa dilakukan dari Ambon. Dinas bisa bekerja sama dengan Unpati, misalkan dosen-dosen mengajar, ya, melalui program ini, digitalisasi pendidikan. Ya, di daerah, ya, telekonferensi, video conference disiapkan, sekolah-sekolah itu video conference disiapkan, pembelajaran dari dinas misalkan, atau pembelajaran dari kota, sehingga siswa di daerah pulau itu punya kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dari pakar yang ada di kota Ambon. Nah, ini yang saya kira, ya, harus dilakukan. Ya, selama ini kelemahan besar kita adalah dinas-dinas, ya, kurang mengalokasikan anggaran untuk program yang mengarah kepada pendidikan bermutu. Ya, pelatihan kepada guru itu relatif sangat rendah, kecuali di Kota Ambon. Jadi kami mencatat Kota Ambon saja yang pelatihan itu intensif dilakukan. Tapi begitu kita keluar Kota Ambon, ya, pelatihan itu sangat terbatas. 1 tahun paling 1-2 pelatihan, gitu ya. Sehingga ada guru yang kemudian mengaku sudah belasan tahun tidak punya kesempatan ikut pelatihan. Ya, jadi ini yang mestinya kita lakukan, gitu ya. Ya, lalu kemudian pembukaan sekolah secara bertahap, ya, saya kira ini kebijakan Menteri sudah diarahkan, ya, tetap pada, ya, mengikuti protokol. Lalu ini unit pembelajaran jarak jauh, ya, ini harus dilakukan, yang kemudian bisa mendorong terjadi rekonstruksi, nah, gitu, ya, model-model pembinaan, ya, dan model-model monef. Kalau tadi digitalisasi, ya, itu sudah dilakukan, lalu kemudian ada unit pembelajaran jarak jauh dilakukan, maka, ya, akan terjadi ini nanti model pembinaan guru bisa dilakukan secara online, model supervisi dilakukan secara online, model monitoring dan evaluasi online, sehingga efisiensi anggarannya akan bisa dilakukan, ya, anggaran sebagian besar akan bisa dilakukan untuk pembinaan guru setiap tahun, karena idealnya setiap guru
ya itu setiap tahun itu harus dilatih. Itu idealnya. Ya, jadi setiap guru setiap tahun harus dilatih. Kita temukan di Maluku, tiap guru baru punya kesempatan ikut pelatihan setelah belasan tahun. Ini yang membuat pendidikan kita kualitasnya rendah. Terakhir, ya, reorientasi anggaran. Jadi saya pikir ini harus dilakukan. Saya senang, makanya saya bilang saya senang Pak Ketua Komisi. Pak, mudah-mudahan di daerah kabupaten juga ya Komisi Pendidikan ikut, gitu ya. Reorientasi kebijakan anggaran ini mesti kita lakukan. Saya kutip ini data Kemendagri, ya November 2019 ini data terbaru, gitu ya. Ternyata kalau kita lihat dari anggaran ini, ya jadi dari anggaran ini, ya, alokasi anggaran, ya program urusan pendidikan di luar transfer daerah, atau kalau kita bicara PPD murni, baik kabupaten maupun provinsi ini belum sampai 20%. Maaf, ini bukan data saya, ini data Kemendagri. Ya, untuk Maluku baru 17,08%. Ya, nanti kalau ditambah dengan dana transfer itu baru 24,91%. Ya, untuk seluruh Maluku kabupaten, ya, untuk kabupaten. Nah, ini juga, gitu ya. Hanya Maluku Tengah yang 14,99%. Paling rendah Maluku Tenggara Barat, ya 8,65%. Ya, sekali lagi ini data Kemendagri ya. Ya, sumber Kemendagri November 2019. Berkaitan dengan reorientasi kebijakan anggaran yang harus dilakukan sekarang, gitu ya. Orientasi anggaran harus berorientasi mutu. Ya, karena kalau kita pelajari RKKL hampir semua kabupaten, ya anggaran pendidik, anggaran yang tadi sudah rendah untuk pendidikan tidak sampai 20%, tapi dari anggaran itu yang dialokasikan untuk pengembangan mutu itu juga rendah. Gitu ya. Jadi sebagian besar anggaran itu hanya dikhususkan, lebih difokuskan pada belanja pegawai, ya, kemudian kegiatan-kegiatan rutin, kegiatan yang berorientasi pada mutu, ya, pelatihan guru, penjagaan guru, pembinaan guru, misalkan begitu ya, pembinaan pembelajaran di sekolah, ekstrakurikuler dan seterusnya. Ini yang relatif rendah. Termasuk di dalamnya reorientasi program BOS, gitu ya. Ini mestinya diberikan penguatan. Penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah ya, selama ini kurang berorientasi pada mutu. Nah, ini juga salah satu faktor menyebabkan mengapa mutu pendidikan kita ya di Maluku ini rendah. Nah, karenanya lalu saya kira penguatan oleh dinas, baik dinas provinsi, dinas kabupaten kota, gitu ya, monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan dana BOS harus diperkuat, gitu ya. Karena memang dari temuan kami, ya, jadi beberapa kajian itu menunjukkan bahwa pemanfaatan dana BOS ya kurang berorientasi pada mutu. Ya. Lihat saja nanti pada kegiatan-kegiatan pengembangan ekstrakurikuler itu relatif presentasinya relatif rendah. Pada kegiatan pembelajaran itu relatif rendah, gitu ya, dan seterusnya. Pengembangan sarana perpustakaan dan seterusnya. Baik, ini mungkin beberapa hasil evaluasi dan pemikiran